Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan sekarang kita akan membahas bab tentang al-mu'rabat. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala faslun al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Pembahasan tentang al-mu'rabat. Yang perubahannya itu berubah-ubah atau mu'rab ada dua kelompok. Kelompok pertama mu'rab dengan harokat, artinya yang berubah harokatnya. Dan kelompok yang kedua mu'rab dengan huruf, artinya yang berubah hurufnya. Jadi ada kata, ya baik fi'il maupun isim, yang berubah harokatnya sementara hurufnya tetap. Sebaliknya ada yang berubah hurufnya sementara harokatnya tetap. Misalnya apa? Misalnya isim mufrad. Isim mufrad ini yang berubah-ubah harokatnya, sementara hurufnya tetap, ya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perhatikan. Hurufnya sama-sama dal. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Bedanya mana? Bedanya adalah yang satu dhammah, Zaidun. Ya, ja'a Zaidun. Yang satu fathah, ra'aitu Zaidan. Yang satu kasrah, marartu bi Zaidin. Ini namanya mu'rab bil harakat, karena harakat yang berubah-ubah. Nah, ada yang mu'rab bil huruf, ya, yang berubah itu hurufnya, sementara harakatnya tetap. Contohnya apa? Contohnya musanna. Ya, ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini. Perhatikan di situ, kalau harakatnya sama semua, sama-sama kasrah. Ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini. Perhatikan, kasrah semuanya. Apanya yang beda? Yang beda adalah hurufnya. Yang satu alif, ja'al muslimani. Yang satunya lagi ya, ra'aitul muslimaini. Ini namanya mu'rab bil huruf. Nah, falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in: al-ismul mufradu, wa jam'ul taksiri, wa jam'ul muannatsis salimi, wa jam'ul muannatsis salimu, wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka yang mu'rab dengan harokat ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad. Contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ja'a rijalu, ra'aitu rijala, marartu bi rijali. Yang ketiga jamak muannats salim. Contohnya ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirat sesuatu. Contohnya misalnya yadhabu Zaidun, lam yadhab Zaidun, lan yadhaba Zaidun. Ya. Lihat di situ berubah dari dhammah, sukun dan fathah tergantung amil yang masuk kepadanya. Naam. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Dan semua yang mu'rab dengan harakat itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Karena memang rafa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, jar tanda aslinya kasrah, dan jazm tanda aslinya adalah sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati, wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati, wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bi hadfi akhirih. Dan keluar dari 3, ya, dan keluar dari hukum asal tersebut 3 sesuatu. Pertama, jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Jadi yang lain dinasabkan dengan fathah, jamak muannats salim malah kasrah. Contohnya ra'aitul muslimati, bukan ra'aitul muslimata. Dan isim ghairu munsharif dijarkan dengan fathah. Jadi yang lain dijarkan dengan kasrah, dia malah fathah. Contohnya ya marartu bi ahmada, ya marartu bi ahmada. Dan fi'il mudhari' mu'tal akhirnya dijazmkan dengan membuang akhirnya, yaitu membuang huruf illatnya. Jadi kalau yang lain sukun, dia malah membuang huruf terakhirnya. Contohnya apa? Misalnya
lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Itu dibuang semua huruf illat yang di akhirnya. Nah, walladhi yu'rab bil hurufi arba'atu anwa'a. Sebagaimana yang mu'rab dengan harakat ada 4, ya. Yang mu'rab dengan huruf pun ada 4 juga. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asmaul khamsatu wal af'alul khamsatu. Yang pertama adalah musanna. Ya, musanna ini yang berubah adalah hurufnya. Contohnya ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Yang ketiga adalah isim yang 5. Contohnya ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Dan isim yang 5 ini yang perubahannya paling lengkap ya. Kalau musanna dan jamak mudzakkar salim kan ketika nasab dan jar sama-sama ya. Tapi kalau isim yang 5 lengkap dia, beda semua. Ketika marfu' dia dengan waw, ja'a abuka. Ketika mansub dengan fathah, ra'aitu abaka. Ketika majrur dengan ya, marartu bi abika. Jadi yang perubahannya paling sempurna adalah isim yang 5. Nah, yang keempat adalah fi'il yang 5. Wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Dan ini kita bahas kemarin ya, bahwa Syekh Shalih Al-Utsaimin menguatkan istilah yang lebih cocok adalah al-amsilah as-sittah ya. Nah, fi'il yang 5 ini yang berubah adalah huruf-hurufnya. Misalnya yaf'alani jadi lam yaf'ala, lan yaf'ala. Ketika ada amil jazm atau amil nasab, dia dibuang nunnya. Asal yaf'alani jadi lam yaf'ala, lan yaf'ala. Naam. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Maka tasniyah dirafakan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Contohnya tadi udah ja'al muslimani, ra'aitul muslimaini, marartu bil muslimaini. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu yukhfadu bil ya'i. Adapun jamak mudzakkar salim dirafakan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Wa amma al asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim yang 5 dirafakan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Lengkap dia, beda semua. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Adapun fi'il yang 5 dirafakan dengan nun, maksudnya dengan subutun nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dan dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nunnya. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Begitupun lan, sama, dibuang nunnya. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Naam. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Qala syarihu waffaqahullah ta'ala, dzakara al-musannifu rahimallahu fi hadzal fasli ma marra fi babai al-i'rabi wa alamatihi ala wajhi al-ijmali tashilan ala at-talibi wa taqwiyatan li akhdhihi. Berkata pensyarah kitab Allah Ta'ala, musannif menyebutkan dalam pembahasan ini apa yang telah berlalu dari 2 bab yang sudah lewat, yaitu bab i'rab dan bab tanda-tanda i'rab. Ala wajhi al-ijmal, ya, dengan cara global. Kalau di bab i'rab sama bab alamat kan bahasa sangat terperinci kan. Maka bab al-mu'arabat ini dia membahas secara ijmal, secara global. Tashilan ala talib, ya, untuk memudahkan para pembelajar ilmu nahwu, wa taqwiyatan yakhdi, dan untuk menguatkan ya dalam mengambil ilmu tentang i'rab. Wa bayyana annal mu'arabati qismani, dan menjelaskan bahwasanya mu'arab itu ada 2. Ahaduhuma ma yu'rab bil harakati wa hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun. Yang pertama adalah apa yang mu'arabnya dengan harakat, artinya yang berubah adalah harakatnya, yaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Wal akharu ma yu'rab bil hurufi wa hiya al waw wal alif wal ya wal nun wal ha. Yang lain apa yang berubah dengan huruf, yaitu waw, alif, ya, nun
dan membuang. Wasukunu harakatuh, wasukunu harakatun walaysat adaman. Nah, ini menarik di sini. Jadi sukun adalah harokat dan bukan ketidakan harokat. Fal adamu wasfun lil kalimati qabla jaryanil hukmin nahwi 'alaiha. Fal kalimatu takunu mawqufatan qabla al hukmin nahwi 'alaiha. Summa ba'da dzalika yuhkamu 'alaiha bi harakatin hiya dhammatu aw al fathatu aw al kasratu aw as sukun. Nah. Dan sukun adalah harokat, bukan ketidakan harokat. Ini pernah disinggung sedikit ya, bahwasanya ada beberapa pakar lughah dan juga Quran gitu ya, mengatakan bahwasanya sukun itu bukan harokat. Sukun itu ketiadaan harokat. Tapi kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan sukun itu harokat, bukan ketiadaan harokat. Apa alasannya? Alasannya karena fal adamu disebut tiada itu adalah sifat untuk kata sebelum berlakunya hukum nahwu kepadanya. Ya. Adapun kata itu awalnya mauquf, artinya kata itu awalnya diam ya, maksudnya enggak jelas harokatnya apa, mauquf gitu. Sebelum berlaku hukum nahwu padanya. Kemudian setelah itu, setelah ada hukum nahwu baru dikasih harokat, ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang sukun. Jadi kata beliau, hukum asalnya setiap kata itu mauquf. Mauquf itu diam. Artinya dia siap menerima harokat apapun. Ya. Bisa misalnya zaydal, bisa dibaca zaidun, bisa dibaca zaidan, bisa dibaca zaidin, bisa dibaca zaid. Jadi kata beliau sukun pun harokat, ya. Beliau berarti tidak setuju dengan yang mengatakan bahwasanya sukun adalah ketiadaan harokat. Ya. Nah, wa harfun nuni harfun aidan hukman id kana hunaka harfun haqiqatan summa hudifa, ya. Dan membuang nun pun termasuk huruf, ya, secara hukum, karena di sana ada huruf yang ada secara hakikat, kemudian dia dibuang hurufnya. Jadi kan hasbun nun bagian dari apa yang berubah hurufnya. Kata beliau, membuang nun pun namanya huruf, karena asalnya ada huruf nunnya, terus hurufnya dibuang, ya. Nah, fa'adduhu sukuna harakatan wal hadfa harfan sahihun la syai'a fihi. Maka ketika Ibnu Ajuram As-Sanhaji memasukkan sukun sebagai harakat dan membuang sebagai huruf, ini ya merupakan sesuatu yang benar. La syai'a fihi, tidak ada masalah pada hal tersebut. Jadi ketika Ibnu Ajuram As-Sanhaji rahimahullah taala mengatakan sukun dan membuang sebagai huruf, itu sesuatu yang benar, ya, tidak ada masalah di situ. Karena memang ada beberapa pakar logo yang mengatakan sukun itu bukan harokat, ya, sukun itu tidak harokat. Jadi mengatakan misalnya membuang itu bukan huruf. Membuang itu namanya membuang, ada huruf yang dibuang. Jadi hurufnya adalah yang dibuang kalau membuang, bukan huruf. Tapi kata beliau nggak masalah, ya, mengatakan bahwa sukun adalah harokat dan membuang adalah huruf, nggak masalah. Nah, walladhi yurul bil harakati kama dzakara musannifu arba'atu anwa'in al-ismu mufrad wa jam'u taksiri wa jam'u al-muannas as-salim wal fi'l al-mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Dan yang mu'rabnya dengan harakat sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, kedua jam'u taksir, ketiga jam'u muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Dan semua yang mu'rab dengan harokat dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dan isimnya dijarkan dengan kasrah, dan fiilnya dijazmkan dengan sukun. Tidak menambahkan, karena memang yang dijarkan hanya isim dan yang dijazmkan hanyalah fiil. Wa kharaja an hadzal asli salasatu asya'a, dan keluar dari asal ini, jadi keluar dari hukum asal ini 3 sesuatu. Al-awwalu jam'ul muannas salimu fa yunsabu bil kasrati lal fathati.
pembahasan tentang lafaz yang lebih umum daripada jamak muannas salim, yaitu jamak ya yang diakhiri dengan alif dan ta tambahan, wa ma ulhiqa bi, dan apa yang mirip serupa dengan hal tersebut. Wasani alismul ladzi la yansarifu ay la yunawwanu, fayufadu bil fathati la bil kasrati. Yang kedua adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif artinya tidak ditanwinkan, makanya dijarkan dengan fathah. Ya, ini jelas ya. Jadi maratu bi ahmada, bukan maratu bi ahmadi. Wasalisu al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri ay ma kana akhiru harfa illatin alifan aw wawan aw ya'an fa yajzamu bi hasfi akhirih la bis sukuni. Yang ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhirnya, yaitu apa yang akhirnya ada huruf illatnya, huruf illat alif, contohnya yakhsha, atau waw, contohnya yad'u, atau ya, contohnya yarmi, maka dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya, yaitu membuang huruf illatnya. La bis sukuni, bukan dengan sukun. Misalnya yakhsha, lam yakhsha. Yad'u, lam yad'u. Yarmi, lam yarmi. Ya, nah. Walladhi yu'raw bil hurufi arba'atu anwa'in at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salim wal asmal khamsatu. Dan yang mu'rab dengan huruf ya ada 4. Musanna, jamak mudzakkar salim, isim yang 5, wal amsilatus sittatu, dan amsilah sittah. Amsilah sittah itu istilah beliau untuk al-af'alul khamsah. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Adapun tasniyah atau musanna dirafa'kan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi yansubu yukhfadu bil ya'i. Adapun jamak mudzakkar salim dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa ammal asmal khamsatu faturfa'u bil wawi wa tansubu bil alif wa tukhfadu bil ya'i. Adapun isim yang 5 dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Wa ammal amsilatu sittatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Adapun al-amsilah sittah dirafa'kan dengan nun, dinasabkan, dijazamkan dengan membuangnya. Beliau di sini tidak berpanjang lebar tentang penjelasannya, karena sebetulnya memang bab mu'rabat ini hanya kesimpulannya, hanya khulasah, hanya ringkasan dari 2 bab, yaitu dari bab i'rab dan dari bab alamatul i'rab. Secara ringkas kita bisa mengatakan bahwasanya isim atau fi'il itu terbagi menjadi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Untuk yang mu'rab terbagi lagi menjadi 2. Ada yang mu'rab bil harokat, ada yang mu'rab bil huruf, ya. Jadi ada yang mu'rab bil harokat, ada yang mu'rab bil huruf. Yang mu'rab bil harokat tadi ada 4, ya, isim mufrad, ya, jamak taksir, jamak muannas salim, sama al-fi'l mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian yang mu'rab bil huruf ada 4 juga, yaitu at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asmaul khamsatu wal amsilatu sittatu. Jadi masing-masing ada 4, dan ini wajib antum hafalkan, ya, supaya nanti ketika membaca kitab, ya, sudah paham, ya, bahwasanya sebagian ada yang mu'rab dengan harokat dan sebagian ada yang mu'rab dengan huruf. Kalau kita mau rinci lagi, yang mu'rab dengan harokat, ya, itu ada perincian, ya, ada perincian, ada yang asli, ada yang niyabah. Begitupun dengan huruf, tapi bedanya gini. Kalau mu'rab dengan harokat, ya, sebagiannya ada yang asli, yaitu dhamma, fathah, kasrah, sukun. Tapi kalau mu'rab dengan huruf semuanya adalah far'i, ya enggak? Karena kan tanda asal itu semuanya harokat. Rafa itu dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Sementara kalau huruf semuanya pasti far'i. Ya, contohnya ketika kita membahas tanda rafa, ya, ada 4, dhamma, waw, alif, nun, maka di situ kan, ya, yang harokat hanya dhammah, ya enggak? Sementara waw, alif, dan nun ini adalah huruf. Dan huruf sudah pasti niyabah. Huruf sudah pasti niyabah. Sehingga kalau kita ngi'rab musanna, ya pasti ada kata niyabah di belakangnya. Misalnya kita mengi'rab ja'al muslimani, ya. Kita katakan al muslimani fa'ilun marfu'un
Wa alamatu raf'il alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu musanna, kayak gitu. Ya. Jadi perhatikan bahwasanya mu'rab bil huruf semua i'rabnya ada niyabah di belakangnya. Niyabatan an apa? Dari tanda aslinya. Kalau dia marfu berarti niyabatan 'anid dhammati. Kalau dia mansub niyabatan al fathati, misalnya ra'aitul muslimaini. Kita katakan al muslimaini ya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati, karena dia masuk ya annahu musanna ya. Kalau marut bil muslimaini kita katakan al muslimaini majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al-ya'u niyabatan anil kasrati, karena dia majrur, tanda aslinya kasrah. Maka kita katakan niyabatan anil kasrati li annahu musanna. Jadi perhatikan tuh. Kalau mu'rab bil huruf semuanya adalah niyabah. Sementara mu'rab bil harokat ini dirinci ya. Karena ada yang sekalipun harokat tapi bukan asli, tapi niyabah. Seperti jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim itu sekalipun dia harokat kasrah tapi dia niyabah. Misalnya kita bikin kalimat ra'aitul muslimati, i'rabnya al muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alam nasbil kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannasin salimun. Begitupun isim ghairu munsharif. Marartu bi Ahmada, sekalipun dia adalah harokat tapi dia bukan asli tapi far'i. I'rabnya Ahmada ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ya al-ismul ladzi la yansarifu ya, atau ismun ghairu munsharifin. Naam. Itu perhatikan. Kemudian ya mu'rab bil harakat sendiri ya, nanti ada yang zahir, ada yang takdir ya, ada yang zahiran, ada yang muqaddaran. Muqaddar itu terjadi kalau ada isim atau fiil diakhiri oleh huruf illat ya. Nah, misalnya isim ya ja'al qadi ya. Nah, itu kan ada huruf illat ya-nya. Itu muqaddar tu i'rabnya. Kita katakan al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu ya. Jadi ada yang siqal, ada yang ta'azzur. Siqal itu berat ya. Siqal itu terjadi pada waw dan ya. Ya, karena kalau waw dan ya dia berat aja. Kalau hilang beratnya dia dibaca normal. Seperti ja'al qadi. Ya, ja'al qadi itu ketika mansub dibacanya normal. Ra'aitul qadiya. Ya, ra'aitul qadiya. Biasa aja. I'rabnya pun normal. Al-qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Begitupun yang diakhiri waw ya. Cuma memang enggak ada isim yang diakhiri waw. Kita enggak akan menemukan isim yang diakhiri waw. Yang diakhiri waw itu cuma fiil. Contohnya yad'u ya. Yad'u kalau kita mengi'rab kita katakan yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana'a min dzuriha as-siqalu ya, gitu. Sementara yang at-ta'azzuru adalah yang diakhiri alif. Jadi isim atau fi'il diakhiri alif maka dia i'rabnya ta'azzur. Ya, misalnya apa? Ja'al fata. Kita katakan al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Kenapa kita bilang uzur? Karena memang selamanya yang namanya alif nggak bisa dikasih harokat. Jadi sekalipun mansub misalnya, tetap aja dibacanya ra'aitul fata. Kan nggak mungkin kita baca ra'aitul fata, nggak mungkin ya. Kita bacanya ra'aitul fata ya. Nah, jadi ini ya sedikit tambahan tentang i'rab biar antum tahu bahwasanya inti dari nahu kan i'rab ya. Artinya antum belajar nahu tentang istisna, tentang hal, tentang tamyiz ya. Intinya adalah antum bisa mengi'rabnya. Makanya 3 bab ya ini, bab i'rab, bab tanda i'rab, bab mu'rabat ini paling wajib dikuasai oleh antum. Karena ini adalah inti dari ilmu nahu. Sebagaimana inti dari sharaf adalah antum bisa tasrif, maka inti dari nahu adalah antum bisa ngi'rab, ya.
Karena kalau antum nggak bisa ngerab, ya gimana cara pakai ilmu nahunya? Ya, ilmu nahu kan ilmu menjelaskan kedudukan kata. Kenapa ini dibaca begini, ini kenapa dibaca begitu. Sehingga dengan cara baca yang benar akan menghasilkan pemahaman yang benar. Ya. Karena beda harokat, beda huruf, bisa beda maknanya. Ya, kayak gitu. Tapi mungkin cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.